Dek. Sini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di acara KIB Syariah Premium Class ya, untuk sekedar sharing ilmu ya, sharing ilmu tentang berinvestasi yang baik di pasar modal syariah ya. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang ini sudah banyak milenial ya yang sudah melek investasi ya, apapun jenis investasinya ya, baik properti, emas, pasar saham gitu kan, reksadana. Nah, tentunya supaya kita tidak terjerumus ya di hanya sekedar trading menggunakan feeling atau dijerumuskan oleh bandar ya, bandar-bandar yang gak jelas itu. Jadi ada baiknya kita juga punya ilmunya, karena di dalam salah satu syarat rukun jual beli itu seorang akidain ya, pelaku jual atau pelaku beli, pembeli atau penjual itu adalah harus memiliki kecakapan. Kalau bahasa fikihnya itu ya ahliyah ya, memiliki keahlian kecakapan. Kenapa? Karena kalau tidak cakap di dalam melakukan jual beli, maka dia akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kerusakan ya. Dalilnya kan ada, kalian jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kerusakan, itu dilarang. Maka itu termasuk transaksi yang sifatnya doror ya, bisa zolim kepada orang lain, bisa zolim pada diri sendiri. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita mencoba untuk membahas ya satu sharing dari rekan kita nih, saudara kita Mas Rizbi, tentang Fibonacci ya. Fibonacci ini sebenarnya mudahnya itu adalah teknik untuk mendapatkan diskon lah gampangnya ya, karena pergerakan harga saham kan trennya kadang naik kadang turun gitu kan. Nah, ketika dia sedang ada koreksi atau mengalami pullback gitu kan, sampai seberapa jauh nanti pullback-nya gitu kan, pullback-nya sampai seberapa jauh dia koreksi, sehingga apa, sehingga yang mau masuk gitu, yang mau beli jangan sampai salah gitu. Ntar jangan sampai sudah beli di pucuk gitu kan. Nah, nanti di dalam Fibonacci itu ada angka-angka angka-angka emas lah ya, ada 38, 50, 60-an. Nah, itu yang mungkin nanti yang bisa menjelaskan lebih fasih nanti Mas Hisbi. Nanti dari saya insya Allah hanya bertindak sebagai moderator aja. Pada hari ini single narasumber hanya dari Mas Hisbi saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, enaknya gimana Mas Hisbi? Boleh dipotong atau gimana? Langsung aja atau menunggu sesi tanya jawab? Ya, kalau sebenarnya sih biar lebih interaktif ya. Kalau ya biar interaktif bisa di saat menjelaskan Pak, cuma takutnya waktunya kebanyak, nanti banyak yang ini waktunya jadi makin mundur gitu lah. Tapi kalau kita menjelaskan dulu bisa langsung selesai dulu, nanti mungkin ada pertanyaan bisa dijawab. Jadi mungkin di akhir kali. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah diminta sama Mas Hisbi, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi supaya Mas Hisbi menjelaskan dulu dari awal secara secara dasar sampai mungkin sedikit praktek, dan nanti baru di akhir sesi kita ada tanya jawab. Mungkin kemarin seperti yang dijanjikan Mas Hisbi juga nih ada menawarkan studi kasus ya. Ada saham apa yang mau dibahas gitu, terutama buat hari Senin besok nih ya, yang saham-saham yang sudah mengalami pucuk kemudian sedang koreksi. Nah, koreksi pullback-nya sampai berapa nih ya, kalau dengan menggunakan metode Fibonacci.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, supaya waktunya lebih cepat, barokah dan lebih banyak materi yang bisa kita dapatkan, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke Mas Isbi. Silakan Mas Isbi. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ardiansah. Jadi di sini saudara jamaah, saya sebenarnya hanya ingin sharing ya. Videonya belum keluar nih Mas Isbi nih. Saya langsung ke ini aja ya Pak ya. Bisa langsung ini aja nggak Pak? Saya share screen aja. Boleh, tapi mukanya Mas Isbi biar pada kenal kan. Kemarin kan cuman di grup itu cuman chat-chat aja. Siapa tahu nih ada mbak-mbaknya juga di sini, ada berapa mbak-mbak nih yang mungkin kenal maka tak sayang, Pak. Nah, itu dia kan. Udah sering lihat, ya, Pak, kan? Udah sering lihat. Oh, udah sering lihat. Ya, silakan. Ya, biar kenal, ditampakkan aja wajahnya. Ya, nanti juga kalau yang bertanya juga gitu ya. Supaya ditampakkan, biar saling kenal lah ya. Oke. Udah ya Pak ya. Ya udah. Jadi suaranya jelas ya Pak ya? Jelas, suaranya jelas. Jadi sini saya hanya ingin sharing ya, bagaimana sih saya selama ini menggunakan Fibonacci untuk mengukur target harga, untuk mengukur koreksi, penurunan, ketika dia retrace gitu. Istilah lainnya pullback juga. Nah, nanti di dalam Fibonacci itu memang ada rasio-rasio yang sangat perlu kita perhatikan, terutama untuk rasio pullback. Untuk rasio retracement itu ada 3 rasio, 0,382, 0,5, sama 0,618. Rasio-rasio itu adalah rasio-rasio penting, rasio-rasio yang biasanya harga itu akan berbalik di rasio-rasio tersebut. Terutama dalam keadaan bullish, maka rasio yang perlu diperhatikan itu adalah rasio 0,383 gitu. Nah, nanti bagaimana prakteknya, maka kita akan langsung coba di dalam chartnya gitu. Nah, sebelumnya ini minta izin dulu ke Pak Ardiansah untuk saya bisa share screen, kayaknya harus jadi co-host dulu Pak. Halo Pak Ardiansah. Oke, sudah. Nah, ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi biar langsung saja kita ke dalam chart ya. Saya di sini saya pakai HP aja. Kenapa? Karena saya pribadi lebih cepat melakukan gambar itu lewat HP. Nah di sini saya akan coba langsung ya di chart. Cuma sebelum masuk ke penggunaan Fibonacci-nya seperti apa yang perlu kita ketahui. Saya udah ngomong di grup ya, supaya kita sebelumnya harus tahu apa itu swing high, apa itu swing low. Nah, ketika sudah tahu swing high, swing low, maka di sini saya hanya ingin mengingatkan lagi, merefresh lagi, bahwasanya harga itu bergerak dalam sebuah tren besar. Contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya di sini adalah sebuah pattern ya, sebuah pola XAB. Pola XAB, sini X, ini A, ini B gitu. Di sini ada lagi pola XAY gitu. Pola XAY itu ada pola yang dia tuh berhentinya di sini. Nah, ini pola XAY. Jadi pola itu ada 2. Pola untuk pengukuran Fibonacci itu ada 2. Pola yang seperti ini. Ini mirip ya, mirip sama di sini. Ini mirip sama ini nih, pola ini. Nah, ini XAB. Untuk pola XAY dia kayak gini. Seperti ini. Nah, penggunaan Fibonacci itu adalah mengukur koreksi ini. Koreksinya ini. Nah, cuma yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam tren besar seperti ini kan tren besar ya. Ini kan tren besar. Ada tren-tren kecil yang perlu kita perhatikan juga. Contohnya seperti ini nih. Di dalam tren besar ini ada tren kecil lagi. Ini X,
Ini A, ini B. Di sini dia ada satu kecil, terus dilanjut lagi ini X, ini A, ini B. Terus seperti itu. Maka harga itu bergerak seperti ini gitu. Jadi biar simpelnya kita, biar mudah diingat ya, biar mudah diingat, maka untuk gampangnya kita sebut pola cangkul. Istilahnya pola cangkul. Ini badan cangkul. Ini kepala cangkul. Nah, begitupun dengan ini dilanjut lagi dengan cangkul lagi. Lanjut. Ini badan cangkul, ini ke kepala cangkul. Di dalam badan cangkul dan kepala cangkul itu ada lagi badan cangkul dan kepala cangkul yang kecil yang tadi saya sebutkan. Seperti ini. Nah, ini untuk kondisi bullish. Ini untuk kondisi bullish. Kondisi bearish pun sama. Dia polanya sama. Polanya hanya pola cangkul. Contoh di sini. Ini kan bearish ya. Ini badan cangkul. Ini ke kepala cangkul. Ini badan cangkul. Ini ke kepala cangkul. Terus seperti itu. Ini sideways ya. Nah ini lagi badan cangkul. Ini kepala cangkul. Harga tuh bergerak seperti itu. Badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, dan kepala cangkul. Sebenarnya kalau bahasa teknikalnya itu primary trend dan secondary trend. Kenapa primary trend? Primary trend itu kan pergerakan utama. Karena ini geraknya lagi bullish, maka pergerakan utama itu yang naik seperti ini. Ini naik seperti ini. Nah, ini pergerakan utama. Disebutnya primary trend. Sedangkan ini adalah secondary trend, pergerakan kedua. Karena memang kondisi lagi bullish. Sedangkan kalau kondisi bearish, maka primary trend-nya itu yang ke bawah. Karena memang kondisi ininya lagi bearish. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, dalam penggunaan Fibonacci, di sini saya akan buka ya. Nah, ini Fibonacci. Mungkin kalau untuk saudara jamaah di sini yang yang belum pernah menggunakan Fibonacci, maka nggak akan seperti ini tampilannya. Karena ini tampilannya sudah saya ubah. Nah, yang perlu diperhatikan rasio 3 rasio ini. Kalau untuk kita mencari koreksi ya. Awalnya kan saya ingin sharing itu adalah penggunaan Fibo untuk mencari titik koreksi suatu harga. Nah, kalau seperti itu berarti rasio ini yang pertama ya. Yang pertama harus kita ingat 3 rasio ini. Pertama rasio 0,618 terus 0,5 sama 0,382. Ini rasio koreksi, rasio retracement, rasio untuk pullback istilahnya. Nah, di sini ada 2 rasio lagi. Satu rasio lagi yang satu grup rasio lagi. Itu rasio 0,886 sama 0,786. Ini rasio apa sih gitu? Jadi gini saudara jemaah. Ini tuh rasio ini 0,382, 0,5 sama 0,6 ini rasio retracement. Sedangkan 0,7 sama 0,8 ini adalah rasio yang mengindikasikan kalau misalkan harga sudah pullback ke rasio ini, itu berarti harga itu tren itu mulai melemah gitu. Jadi kalau udah masuk ke rasio 0,8, 0,7 itu udah indikasi bahwasannya suatu tren entah kenaikan, entah penurunan itu udah lemah gitu. Mas Isbi, saya interupsi sedikit. Itu ada beberapa teman yang mau masuk karena Mas Isbi yang jadi hostnya, cuman Mas Isbi yang bisa approve tuh. Oke, Pak. Nah, itu ada satu ya. Oke, mohon maaf. Nah, tadi kita udah masuk rasio ini. Udah mengetahui ini rasio apa aja gitu kan. Cara nyetingnya gimana? Misalkan nyetingnya seperti ini. Pertama di sini nih.
dicari Fibonacci retracement Fibo. Nah, ditarik entah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, setelah jadi seperti ini, dimasuk nih ke settingan. Titik 3 itu, terus masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan, nanti ke bawah terus. Ini tuh ada nih. Kalau ini nggak usah di otak-atik, nggak apa-apa. Ini bukan suatu hal yang penting gitu. Tapi nah, rasio-rasio ini yang perlu dicatat gitu. Nah, ini tadi rasio 3. Kalau misalkan kita mau ganti nih, tinggal diganti aja, misalkan berapa? 438 atau berapa. Cuma rasio-rasio yang biasanya penting itu ada rasio-rasio ini. Rasionya biasanya udah bukan semau kita gitu ya. Bukan saya pengen rasio ini aja, itu nggak kayak gitu karena rasio-rasio ini adalah rasio-rasio yang bisa memiliki probabilitas paling tinggi gitu. Nah, di sini ada rasio 0,382, 0,5, 0,618 untuk rasio retracement. Kalau ini hanya untuk warna aja, warna-warna garis gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa coba langsung. Pertama, kayak saya bilang tadi, kita harus identifikasi dulu, trennya dulu gitu. Identifikasi bentuk chartnya itu seperti apa gitu. Mana swing high-nya, mana swing low-nya. Maka kita tarik dari sini. Ini ke sini. Ke sini. Nah, ini badan cangkul, kepala cangkulnya udah kelihatan kan? Ini kan ini badan cangkul nih. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Nah, di sini supaya bisa kita ingat itu harus kita kasih ini dulu. Ini sumbu X. Ini di sini A. Salah. Di sini XAB. Nah, patternnya itu XAB, pattern XAB. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Nah, untuk kita narik fibonya seperti apa gitu? Untuk narik fibonya seperti apa? Kalau kita mau mengukur dalamnya koreksi, titik koreksi, maka yang kita ukur itu kita tariknya dari sini, dari X. Dari sisi X, kita klik di sini. Nah, terus kita tarik ke A. Kita tarik ke A. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk kompositnya IHSG ketika dia bulan September ini koreksi, dia berhenti di titik berapa? 0,382. Ini sangat persis ya. Tuh. Selisihnya sangat dikit sama garis-garis Fibo. Kalau untuk penarikan Fibo, kita bisa pas di sininya, di puncaknya bisa. Tapi kita tarik di sini nih, ini juga sama. Yang penting garis horizontal ini dia sejajar gitu, sejajar seperti ini gitu. Begitupun yang dengan yang bawah nih, misalkan yang bawah, kita mau tarik sampai sini nggak jadi masalah gitu. Yang penting dia sejajar horizontalnya sama low-nya sama high-nya gitu. Nah, setelah kayak gini kita lihat nih. Nah, ini tadi sudah dibenerin kan ya, atasnya udah pas, yang bawah juga udah pas. Nah, tuh rasio dia untuk IHSG waktu koreksi bulan September 2020 nih dia berhenti di pas rasio 0,382. Langsung dia terjadi rejeksi gitu, perlawanan. Nah, istilahnya kalau yang ini itu adalah retest. Jadi tes ulang apakah support ini kuat menahan. Nah, terus setelah kita contoh lain dari pengukuran koreksi itu mana lagi? Ini ada lagi nih. Di sini misalnya dari sini kan titik sini, ini X, ini A, ini B. Ini kita hapus saja. Ini juga. Nah, ini kita pengen tahu nih, ini turun sampai mana gitu. Ini turun sampai mana? Kita coba tarik lagi ya. Kita coba tarik dari sini kan, karena ini low-nya, low paling rendah.
Kita taruh sini, terus dari X ya, ini kan X kan, sumbu X ke A. Boleh dipas di sini, boleh. Di sini yang penting sama sejajar. Lihat. Lagi-lagi komposit koreksi hanya sampai rasio 0,382. Langsung lanjut naik lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam sebuah tren besar itu, dia akan ada tren kecil. Seperti ini. Ini kan tren besar tadi dari bawah. Ini tren besar kan. Ini tren besar. Ini bisa jadi kemungkinan bisa kayak gini kan. Karena kan bergeraknya selalu seperti itu sebelum sampai ada pembalikan. Kita nggak tahu sampai kapan gitu naiknya, misalkan ya. Nah, di dalam tren besar ini ada tren kecil kan. Tren kecilnya itu dia seperti ini. Gini. Bisa jadi dia gini. Bisa jadi gini lagi. Gini. Gini. Terus gini bisa ke sini. Sama, di sini pun sama kan. Di dalam tren besar yang tadi di sini, XAB sini, ini ada tren kecil kan. Jadi, badan cangkul, badan, kepala. Badan, kepala gitu. Nah, makanya kita perlu identifikasi, namanya identifikasi pergerakan tren. Ini sini ini badan, ini kepala. Ini badan, ini kepala. Ini badan bisa ke sini, naik lagi rejeksi. Nah, di dalam tren kecil ini juga bisa. Kita nggak hanya tren besar tadi. Nggak hanya tren besar tadi. Kita bisa kok mengukur tren kecil ini. Yang penting kita tahu nih, badan cangkul yang mana, kepala cangkul yang mana. Ini badan. Ini kepala nih. Badan, ini kepala kan. Nah, ya kan? Nah, kita coba tarik. Tariknya dari mana? Kayak tadi. Dari sumbu X ke sumbu A. Dari sini ke sini. Kita hapus dulu ya. Nah, dia masuk rasio 0,5. Kayak tadi saya bilang, dia nggak hanya 0,3, tapi ada 3 rasio ini yang perlu diperhatiin. Ini rasio pullback ya, rasio retracement. Rasio kepala cangkul istilahnya. Ini rasio kepala cangkul nih. Kepala cangkul biasanya berhenti di 0,382, 0,5 sama 0,618. Nah, dia koreksi hanya sampai 0,5. Terus lanjut. Kita lihat lagi di sini nih. Ini ada juga nih. XAB pattern. Ini badan cangkul, ini ke kepala cangkul ya kan. Kita coba tes lagi. Kita coba tes lagi dari sini ke sini. Ini dia masuk nih, masuk rasio 6, terus langsung 0,6, dia langsung pullback nih. Langsung reject lagi, naik. Terus di sini tercipta hammer. Terus lanjut naik sampai sini. Nah, ini rasio-rasio inilah yang menjadi sebuah rasio penting yang perlu diperhatikan kalau kita mau mencari titik koreksi. Nggak hanya di komposit ya, ini berlaku di semua chart, mau di ANTA, mau di VIS, mau di BMTR, semuanya sama. Yang penting kita tahu dulu nih, mana bentuk pattern XAB-nya. XAB-nya, contoh seperti ini nih ya. Ini kan yang tadi yang baru banget kemarin terjadi nih untuk komposit. Kita tarik dari sini. Sebelum kita identifikasi dulu ya mana badan cangkul, kepala cangkul. Ini badannya. Ini badan, ini kepala nih. Kenapa ini dulu disebut kepala cangkul? Karena di sini udah confirm swing low. Swing low ini kan confirm ketika seperti ini. Ketika ada mother candle yang tertembus gitu kan. Dulu ya.
Nah, gini kan. Jadi ini dari atas nih, ini dari atas. Nah, ini disebutnya mother candle. Ibu candle. Nah, ketika high ini tertembus, maka di sini confirm swing low. Sama seperti ini. Ini ketika 6.180 tertembus, maka ini confirm dia sebagai swing low. Nah, asumsinya ketika swing low itu sudah terjadi, maka yang setelahnya kan seperti ini. Terus ke sini, terus lanjut lagi. Nah, kita ukur koreksi kemarin itu dia sampai berapa. Yang nonton ininya Michael Yo mungkin udah tahu ini rasio berapa kan. Nah, dia masuk loh rasio 5. Rasio 5 terus langsung reject lagi. Nah, ini untuk pullback, untuk mencari kepala cangkul gini. Ini aplikasi di kondisi bullish gitu ya. Nah, di kondisi bearish sama, meskipun kondisi bearish nggak akan mungkin harga itu selalu turun, nggak akan. Dia akan ada yang namanya retrace pullback gitu. Contohnya seperti ini. Ini kan ini turun nih kan. Ini naik, ini turun lagi. Ini ke sini. Nah, ini tuh bisa diukur juga dengan Fibo. Misalkan kita udah ketemu nih, ini badan cangkul ya. Ini kan kondisi bearish beda ya. Kondisi bearish bentuknya dia kayak gini. Kepala cangkulnya, kepala cangkul dan badan cangkulnya. Kalau bullish kan tadi gini. Untuk sumbunya sama. Sumbunya sama. Di sini X. Terus di sini juga A. Di sini B. Sama. Nah, cara kita ngukurnya nggak beda juga, tetap dari X ke A. Kalau tadi kan X-nya di bawah. Kalau sekarang X-nya di atas karena kondisi bearish. Kalau tadi bullish X-nya di atas, tapi tetap penarikan dari X ke A gitu. Makanya dari X ini kita tarik ke A. Nah, ini kita hapus ya ininya. Nah, dia masuk rasio berapa? Rasio 5, terus lanjut bearish. Seperti itu penerapan Fibonacci. Mau dalam kondisi bullish, mau dalam kondisi bearish. Yang penting kita tahu nih, kita identifikasi dulu trennya seperti apa. Kalau misalnya bullish, maka kita cari nih kepala cangkul sama badan cangkulnya yang mana gitu. Setelah ketemu, kita bisa melakukan Fibo. Contoh lagi, misalkan tadi kan kita udah identifikasi sini, ini ke sini kan. Nah, ini berapa nih? Ini rasio berapa gitu. Nah, ini rasio berapa? Sama, kita tarik ini. Kita tarik Fibo dari X ke A. Hanya di sini ya. Ya pokoknya paling rendah dia. Makanya harus tahu dulu swing high, swing low itu seperti apa, dan identifikasi lagi mana yang swing high, mana yang swing low. Mana yang confirm swing gitu. Nah, ini pas dia. Rasio berapa? Rasio 0,618. Langsung lanjut turun. Lanjut turun, dia dilanjutin sama setway. Ini kan setway kan. Nah, itu penerapan Fibonacci untuk yang internal, mencari koreksi. Nah, kalau misalkan kita identifikasi lagi. Seperti ini. Ya, ini kan ini kan XAB ya. Ini kan XAB kan. Nah, dia kan membentuk lagi badan cangkul, terus kepala cangkul lagi. Maka kita boleh dong asumsiin dia akan seperti ini terus. Sini sampai nanti mungkin seperti ini, terus lanjut gini, enggak sanggup gini, akhirnya jadi head and shoulders
pullback sedikit turun, bisa jadi gitu kan, kita nggak tahu kapan dan sampai mana dia akan naik. Cuma pergerakan harga itu selalu seperti itu, selalu, dan bisa kita lihat juga di sini nih ya, sebagai contoh. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul, sama ini badan cangkul, ini kepala, ini badan, ini kepala. Nah, harusnya kita bisa dong asumsiin dia ke sini. Ternyata dia enggak kayak gini. Ternyata dia sideways kan. Sideways di sini. Gitu. Nah, tadi itu kita udah penggunaan tiga rasio ini kan. Kita udah menggunakan 3 rasio ini kan. Nah, untuk rasio ini, rasio 2. Nah, grup 2 ini, nah ini sebenarnya rasio apa gitu. Ini rasio yang mengindikasikan kalau misalkan harga sudah pullback-nya ke sini, kedua rasio ini, itu artinya pelemahan tren sudah terjadi gitu. Nah, kalau udah sampai sini kita perlu waspada. Mau itu komposit, mau itu cap apapun, emiten apapun, sama apapun, kalau udah masuk ke rasio 0,7, 0,8, ini kita perlu waspada. Contohnya seperti apa? Misalkan nih, dari sini deh, kondisi seperti ini nih. Kondisi itu sideways ya. Sini misalkan nih. Kan kita udah coba identifikasi ini tren. Awalnya kan kita harus identifikasi tren. Misalkan gini, ini badan, ini kepala kan. Ini badan, ini kepala. Nah, kita udah berasumsi nih, dia bakal kayak gini lagi. Ternyata dia nggak seperti ini. Sampai sini dia nggak bisa menembus high-nya. Nah, maka setelah kita mikirnya ini gini kan, ini tren kecil dulu gitu, tren kecil dari sini mungkin kayak gini. Nah, ini tren kecilnya gitu mungkin. Kita akan berpikirnya seperti itu. Nah, kita ukur dengan Fibo kan. Kita mau cari sampai mana titik ininya. Nah, awalnya dia masuk sama, cuma 0,5 hanya naik sekitar 3 hari. 3 hari, nah terus masuk ke 0,6, 0,7. Nah, bahkan dia sudah menembus rasio 1. Artinya dia sudah menciptakan lower low. Nah, ini sebenarnya kayak gini udah indikasi nggak bagus. Indikasi nggak bagus. Kalau misalkan kita mau identifikasi tren, ini tuh udah pattern double top, ya kan? Seperti ini jadinya bentuknya dia. Nah, ini hanya pullback retest ulang. Udah ini turun tajam nih udah kayak gini patternnya. Contoh lain misalkan di mana ya? Di sini misalkan. Ini cuma ini istilahnya ini kalau ini false break ya. False break. Nah, dia udah masuk nih rasio 0,7 meskipun di sini ada perlawanan nih. Ini yang perlu diperhatiin ya. Nih. 0,7, 0,8, 0,1 false break naik. Cuma karena di sini udah masuk rasio dua rasio ini 0,7 sama 0,8, bahkan dia sudah nge-false break 1, ini sebenarnya udah menjadi indikasi bahwasanya tren itu sudah mulai melemah. Nanti mungkin saudara bisa tes ulang di emitennya masing-masing gitu, misalkan ya lagi megang saham apapun. Coba waktu saat di pucuk dicek dia tuh retrace-nya itu udah kemungkinan itu nggak sampai sudah melebihi 3 rasio itu, misalkan seperti ini. Dari sini tarik. Nah, kalau misalkan dalam kondisi
fleksibel dia paling rendah tuh di sini. Ada juga yang sampai sini sih, nyampe tengah sini nih. Tapi kalau udah menjebol 0,7 di tengah sini atau di sini, ini udah jadi indikasi. Bisa jadi trennya nanti gini nih. Nah, jadi malah bukannya bikin kepala cangkul, malah dia jadi bikin badan cangkul, kepala cangkul. Gitu. Nah, untuk udah rasio internal ya. Jadi rasio internal tuh ini, rasio internal. Kan saya kan di grup itu bilang ada 3 ya. Saya mau share 3. Pertama adalah internal retracement sama external retracement, dan satunya lagi itu FIBO price projection. Nah, FIBO projection kan ya. Nah, kalau internal, kenapa disebut internal? Karena dia rasionya itu rasio masih di dalam 1. Jadi 0, masih 0, gitu. Makanya disebutnya internal. Dari 0 sampai 1 ini semua ini internal. Terus yang eksternal itu yang mana gitu kan? Dan untuk apa gitu. Kayak di grup saya bilang, kalau eksternal itu dia untuk mengukur kenaikan suatu harga. Kalau tadi penurunan kepala cangkulnya, kalau yang eksternal itu untuk mengukur badan cangkulnya gitu. Contohnya seperti ini. Cuma ini di setting ulang lagi. Ini karena untuk ini ya, untuk sharing biasanya saya udah nyiapin juga buat eksternalnya, tapi karena untuk sharing, jadi saya nggak keluarin dulu, biarin kita bisa fokus dulu nih ke rasio internal dulu. Nah, setelah yang internal ini dipencet aja nih, nah terus dibuka titik 3 pengaturan. Nah, ini kan tadi yang internal bisalah kita hapus dulu, maksudnya kita hilangin dulu, yang satu jangan. Nah, ini rasio eksternal tuh ini rasio 1,272, 1,618, 2 rasio 2, terus 2,24 sama 2,618. Nah, pencet aja oke. Nah, di sini ya. Sebentar. Nah, ini rasionya. Mungkin yang hitam aja ya. Nah, ini udah kelihatan ya jelasnya. Ini rasio eksternal nih. 1,272, 1,618, 2,24 sama 2,618. Saya biasanya pakai yang ini eksternal. Tapi ada juga orang yang pakai 1,414. Cuma kalau saya biasanya kalau untuk rasio 1,272, 1,618, 2,24 sama 2,618. Karena rasio-rasio ini tuh rasio-rasio yang kalau misalkan belajar di sini ada yang coba buat memahami Elliott Wave, maka rasio 1,618, 2,618, bahkan 224 ini salah satu rasio yang biasanya menjadi pemberhentian wave 3. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Kayak yang tadi. Saya ini ya. Ini kan ini badan. Ini kepala. Ini badan, ini kepala. Nah, tadi kita udah bisa nih ngukur badannya, kepalanya. Nah, sekarang kita mau tahu ini kenaikannya sampai mana sih gitu kan? Ini kenaikannya sampai mana gitu. Nah, kita memakainya eksternal. Berarti kalau misalkan udah kayak gini, patternnya udah bukan lagi XAB, ya kan? Patternnya udah bukan lagi XAB, tapi patternnya itu udah XAY seperti ini. Bentuknya seperti ini.
Sebenarnya dia nggak sampai sini sih. Dia cuma sampai sini. Kenapa saya bilang sampai sini? Ya ini sih apa teori-teori Elliott Wave itu dia udah sampai sini. Nah, ini tuh udah siklus baru lagi nih. Nah, penggunaannya untuk eksternal itu seperti apa? Pertama kita tulis dulu ya, biarin gampang diingat. Ini X. Terus di sini A. Nah, di sini Y. XAY. Nah, penarikannya seperti apa? Tetap sama kayak tadi. Kalau tadi kan XAB. Tariknya dari X ke A. Sama ini juga nih X ke A. Gitu. Jadi gampang kan diingatnya. Yang penting kita tahu. Kalau untuk mengukur eksternal tuh, dia bukan lagi kepala cangkul. Tapi kalau saya udah menyebutnya XAY ini. Ini X, ini A, ini Y. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Seperti ini. Mohon maaf, Mas Hasbi, ini kayaknya screen-nya nggak jalan ya? Oh, nggak jalan ya? Bentar. Saya coba ini dulu ya. Merah sekarang dia coba deh. Kita fokus ke ini dulu. Ntar kalau misalkan tanya jawab, dibuka lagi. Kayak ini udah kelihatan belum ya jalan nggak ya? Belum. Masih belum, Pak? Belum tampak. Di tempat saya belum ada. Oh, belum ya, bentar. Tapi nggak dari tadi kan ya, Pak? Dari tadi, Pak, pas lagi ngejelasin 5 menitan tuh. yang eksternal ya. Oh, Pas banget. Ya, Pas dari banget external ngejelasin retracement tadi, external retracement. bentar. Sebentar. Screen. Ini udah kelihatan belum, Pak? Ya, gambarnya kelihatan. Sudah ya? Sip. Oke. Nah, tadi cara munculin eksternalnya udah ini belum ya? Udah muncul atau udah mati layarnya ya, Pak? Masih nah, ada untuk gitu. Ini, ya, kalau memang masih ada ya udah. Cuma kalau untuk ini ingetin lagi mungkin jadi rasio ini misalkan nanti ini sih sebenarnya bukan pengaturan default ya. Ini udah saya ubah semua gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngubah lagi bisa nih kayak gini. Masuk pengaturan nanti insya Allah nggak kayak gini kok ininya rasionya beda. Nah, nanti tinggal ini aja diganti. Di sini diklik nih mau rasio berapa gitu. Tapi kalau saya biasanya pakai yang seperti ini untuk eksternal. Kalau untuk apa? Karena eksternal ini sebenarnya kita nggak perlu pakai Vibo pun masih bisa kelihatan gitu ya. Sampai mana sih rasionya, maksudnya kenaikannya gitu. Karena resisten itu lebih gampang, kayaknya lebih gampang dicari kalau menurut saya. Karena kalau misalkan support, itu ada support lemah, ada support penting. Nah, cara mengetahui support lemah dan support penting itu seperti apa ya? Saya pakai Vibo gitu.
Nah, misalkan ini kita mau mengukur ini nih, kenaikan ini. Misalkan kita udah tahu nih koreksi sampai sini, kita udah beli di sini nih. Kita mau ngelepas nih, kira-kira sampai mana ya? Ya, sampai mana kenaikannya? Nah, kita pakai eksternal. Tariknya sama dari sumbu X ke A. Nah, biasanya tuh dia berhenti di rasio-rasio ini. Ini sebenarnya istilahnya itu ada vibrasi gitu. Di setiap rasio itu ada vibrasi. Contohnya nih ya, rasio 1,618. Nah, ini ada vibrasi kan. Mungkin dia koreksi dulu nih. Dia koreksi dulu, baru dilanjut naik. Ini sebenarnya sebuah vibrasi. Nah, terus lanjut rasio 2. Rasio 2 nih ya. Rasio 2 dia naik, terus di sini terjadi konsolidasi dulu sebelum melanjutkan ke kenaikan. Nah, itu kan tren besar. Nah, tren kecilnya kita mau ini juga nih, mau identifikasi juga, bisa, tetap bisa. Tapi kita harus cari dulu, harus ingat, cari dulu. Kita di paling bawah ya. Misalkan sini. Ini sih sebenarnya nih. Seperti ini. Nah, ini gini. Ini kan XAY sama. Ini X, ini A, ini Y. Bisa diukur. Penarikannya pun sama. Dari titik X ke titik A. Seperti ini. Ini ke sini. Nah, dia berarti di mana? Rasio 2,24. Terus ditratch. Gitu. Coba lagi di ini lain. Apa di bentuk yang lain. Nih, misalkan di sini. Ini waktu itu ini saya udah sempat tahu ada koreksi tuh, kan waktu itu si Om Ismu ya udah infoin dari sini apa nih akan ada koreksi besar. Nah, waktu itu saya coba lihat kan, kalau secara teknikal ini bagus, kenapa baru breakout gitu. Nah, saya mau tahu nih ini kenaikan tuh sampai mana gitu. Nah, terus saya coba tarik dari sini. Ini kan pattern XAY. Ini X, ini A, ini Y. Sampai sini. Ini XAY. Nah, kita tarik dari X ke A. Sini, dari X sini ke A sini. Nah, dia udah berapa? Rasio sini. Ini waktu saya ngelihat di sini dia ada doji, saya udah mulai ngulangin posisi gitu. Bener aja dia sini mulai koreksi dia nambah. Nah, ini false break nih. Nah, terus akhirnya turun. Gitu. Saya belum nambah, waktu itu di sini hanya scalping aja nih. Nah, ngelihat ini, saya tuh bisa tahu tren tuh sampai kapan gitu naiknya. Waktu itu saya ngelihat sini ada doji. Nah, ini saya udah mulai kurang posisi. Nah, seperti itu. Lebih bagusnya itu memang dikombinasikan dengan candlestick pattern gitu. Itu bagus banget gitu. Satria, kita 1 menit lagi ya. Oke, Pak. Saya tanya. Nah, itu untuk yang eksternal ya. Nah, eksternal nanti bisa dicoba lagi di emitennya masing-masing aja buat backtest. Yang penting tahu nih mana XAY, mana XAB. Nah, untuk satu lagi. Satu lagi sebenarnya ada nih rasio. Cuma kalau 1 menit kayaknya agak susah juga. Bukan rasio, tapi Fibonacci price projection yang kayak saya bilang. Dia ngukurnya pakai tren sebelumnya gini. Ini dari sini tariknya ke sini terus ke sini. Nah, ini sama sih sebenarnya. Kayak tadi ini di sini dia ada vibrasi kan. Sampai sini dia ada vibrasi, akhirnya dia turun dulu. Nah, di sini dia hampir menyentuh rasio 1. Sebenarnya ini nanti buat clustering, cuma karena mungkin waktunya kurang ini ya. Nanti lain kali deh mungkin kalau emang ini saya bagi lagi, saya sharing lagi gitu.
Ini untuk penggunaan Fibonacci price projection gitu. Sebenarnya itu aja sih untuk Fibonacci ya. Dia untuk mengukur apa? Untuk mengukur koreksinya ini XAB. Nah, setelah XAB-nya kita tahu, maka kan pertanyaan selanjutnya sampai mana naiknya kan? Nah, itu kita menggunakan eksternal. Kalau emang waktunya sudah selesai ya maka kita ini dulu. Kita sudahi dulu karena memang nggak cukup sih kalau bahas price projection-nya juga gitu. Ya, belum baik. lagi Ya, Mas Ispi, kita break dulu untuk ini ya, untuk materi pertama. Nggak apa-apa, karena kan kalau materi seperti ini harus praktek. Kalau terlalu banyak dibombardir dengan informasi tanpa praktek, nanti jadinya nggak kepake juga ilmunya. Jadi lebih baik step by step, nggak apa-apa. Ya. Kayak rata-rata manusia menerima materi itu paling bagus 40 menit. Kalau 40 menit lebih itu biasanya udah ngantuk atau udah seliweran gitu ya. Nah, kita buka aja untuk tanya jawab aja biar langsung case discussion ya. Silakan yang mau bertanya langsung nanti silakan raise hand. Nanti saya silakan untuk tanya langsung ya. Silakan yang mau bertanya langsung. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kok masih bingung? Mungkin kalau itu Mas Hasbi kasih satu studi case saham Mas Hasbi. Kalau tadi Oke, Pak. Ya, sekarang coba saham, satu saham aja lah. Yang kira-kira hari Senin potensi naik nih ya, biar senang nih. Oke. Boleh. Nah, saya nyalain lagi screen-nya ya, bentar. Untuk Senin ya. Kalau saya Senin kan waktu itu di grup saya sempat bilang konstruksi dan properti. Nah, sini ada satu saham yang saya, nah ini kayak gini nih, saya kok udah ini sebenarnya clustering. Gimana cara bacanya? Ini harus benar-benar diin. Harus benar-benar diin. Nah, ini dihapus-hapusin dulu ya. Jadi gini, kemarin ya di grup saya bilang potensi saham Senin itu apa gitu. Nah, saya bilang konstruksi. Kenapa? Pertama PTPP, saya coba cek PTPP. Tapi kalau PTPP, nah, saya masih kurang sukanya itu dia itu belum berhenti pasti di menaria. Di menaria itu ini. Ini di menaria dia. Kalau dia berhenti di sini, ini sebenarnya menjadi sebuah opportunity ya, kesempatan banget buat kita masuk nih. Insya Allah harga akan naik gitu. Nah, cuma yang menarik juga itu di sini. Nah, kalau misalkan kita jeli lihat, ini kan patternnya pattern XAY. Ini. Nah, cangkul ini ada. Ini kan. Kita coba nih ukur pakai Fibo. Ini yang kecil seperti ini pun tetap bisa kita ukur dengan Fibo. Nah, di sini saya yakinnya dia akan naik tuh karena dia udah nyentuh ini nih, rasio 1,272. Nah, di sini ini candlestick pattern harami. Nah, terus secara momentumnya itu saya ngelihatnya dari stokastik. Ini saya hapus aja. Nah, stokastiknya itu saya bilang bullish divergence. Kenapa bullish divergence? Bullish divergence itu seperti ini. Chartnya bentuknya turun. Chartnya turun. Tapi dari stokastik
stokastik itu dia naik ini. Nah ini sebenarnya menjadi kalau kita mempelajari stokastik ini yang disebut sebagai bullish divergence. Ini yang terjadi juga sama TINS waktu itu. Sama TINS. Coba kita cek lagi yang lain, Wika. Wika itu kalau saya ngelihat waktu itu dari ininya. Dari bandarmologi itu ada yang akumulasi besar tuh kemarin koreksi. Nah, cuma nggak enaknya WK, saya tarik trendline di bawah, dia ternyata jebol. Dibuat trendline, apakah ini valid? Enggak. Apa? Karena trendline itu punya toleransi 5% tembus. Berarti kalau 5% tembus, misalkan kita tarik seperti ini. Tadi mas. Ini. Nah, ini belum sampai 5% kan? Kalau 5% berarti sekitar di sini dia. Kalau misalkan ARB segini. Nah, ini masih jauh gitu. Jadi bisa jadi ini false break. False break terus lanjut naik. Terus yang saya suka dia itu kalau pemberhentian dia udah di main area. Ini sebenarnya di main area nih. Ini di main area. Resisten. Nah, ini di main area. Nah, kalau ditarik dari Fibo pun sama, confirm dia ada pantulan. Dari sini ya. Ini ke sini. Nah, sama dia 1,618 terus rejection. Di sini ada candle hammer. Kenapa saya bilang makanya konstruksi, karena konstruksi itu semua udah kode kalau saya bilang. Nah, di sini juga ini udah golden cross nih. Saya pakai tapi 533 ya. Kenapa 533? Karena dia itu lebih sensitif dibanding 1433, 833, bahkan 2033 gitu. Semakin kecil, maka semakin sensitif gitu. Untuk Adi satu lagi kita bahas yang syariah aja, untuk WSKT nggak usah. Karena saya juga WSKT udah nggak jarang banget ngeliat ini chartnya. Sama ini itu kita tarik sini. Nah, ini jangan lihat tuh. Berhenti di rasio ini. Nah, ini sebentar lagi golden cross. Kalau ada kenaikan kembali golden cross. Makanya saya bilang untuk ini properti dan konstruksi gitu. Ini juga di sini kan udah resisten kan, ini resisten. Sini udah sebenarnya mulut gap nih. Gap itu bisa dijadikan target, bisa dijadikan resisten, bisa dijadikan support gitu. Makanya di sini ini sebenarnya konstruksi itu semua bagus-bagus gitu. Nah, untuk TINS misalkan kan waktu itu saya pernah bilang tuh TINS dia sudah mencapai target penurunan. Kenapa? Saya tarik nih TINS ini nih. Sama kok ini. Ini kita yang udah ini tadi kan belum terjadi tuh untuk yang PT, PP, konstruksi. Nah, ini nih untuk yang udah terjadi. Saya tarik aja dari sini X, F, Y, ya kan? Dia nyentuh 1,18 langsung naik. Lumayan ini 5% sehari. Gitu. Ini yang udah terjadi, tapi yang belum terjadi itu yang konstruksi tadi gitu. Itu penggunaan Fibo sekaligus yang saya bilang momentum ya, mencari momentum buy. Makanya kan tadi kan kemarin saya sempat bilang saya ingin membagikan juga gitu bagaimana mengkombinasikan Fibonacci dengan stokastik untuk menentukan momentum buy ya seperti ini gitu. Stokastik ya dari Fibonacci-nya udah sampai, dari stokastik gitu udah oversold dan bahkan sedikit lagi ini akan golden cross. Nah, gitu sih Pak Ardiansyah. Ya, jadi intinya Fibonacci ini baru satu indikator ya, jangan dipakai secara mutlak gitu. Jadi kita harus lihat juga ketika sudah sampai pada targetnya itu dilihat indikator lain juga ya, baik candlestick-nya, kemudian stokastiknya. Gampangnya kita ada 2 atau 3 bukti lah indikator. Apalagi nanti ada berita dari
bandar. Nah, itu lebih konfirmasi lagi tuh. Ya, jadi semuanya menguatkan ya, semuanya saling menguatkan sehingga ketika kita melakukan aksi buy, kita nggak berdasarkan feeling. Ya, feeling kayaknya naik nih kan gitu, enggak gitu. Jadi kita benar-benar punya analisa yang tepat. Kalaupun salah itu kodar, karena nggak ada semua pasar, nggak ada yang bisa 100% benar tuh enggak ya. Tapi semuanya apa namanya, sudah ada rezekinya masing-masing lah. Yang penting nanti kita batasi risiko. Baik, ada lagi nggak dari teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya tentang Fibonacci? Jadi nanti mungkin kedua, ketiga kita belajar apa nih, Mas Hisbi? Kayaknya harus ini ya, harus belajar candlestick nih, karena nanti harus dikonfirmasi dengan candle-nya juga tuh gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya ada lagi Pak, kayak pengen nyampein Fibo cluster. Jadi kita nih kan ada 3 rasio tuh, ada rasio 0,382, 0,5, 0,618. Nah, kita kan nggak tahu nih, kita udah di 0,3 ternyata udah ada nih candlestick pattern-nya yang buat pembalikan. Harga malah lanjut turun gitu. Nah, kita nggak tahu nih 3 rasio ini yang mana yang akan menjadi pemberhentian. Nah, makanya kita bisa di situ bikin yang namanya clustering Fibonacci. Jadi kita cluster nih, mana-mana cluster yang titik-titik yang di situ banyak tertumpuk rasio-rasio Fibo. Nah, itu bisa dijadikan target penurunan ataupun target kenaikan. Baik, ini di chat ada yang bertanya, Mas Hasbi, Fibo itu cocok untuk semua saham, blue chip, atau gorengan aja, atau gimana nih Mas Hasbi? Cocok Pak, untuk semua, so saya bilang semua. Nih, kalau emang ini gimana kalau misalkan saya coba ke gorengan Pak, misalkan. Misalkan ya. Saya coba dulu ke gorengan. Gorengan pun waktu itu saya pernah di energi. Nih ya, kalau energi, ini kan kita bisa lihat nih. Nih ya. Ini kan XAB, ini X, ini A, ini B, ya kan? Ini badan cangkul, ini kepala cangkul, ini sama, ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Kita akan coba ya. Ini waktu itu saya juga sempat coba di sini dan ya alhamdulillah jalan. Yang penting jangan, aduh, saya belum masukin rasionya. Bentar kita coba. Bentar. Rasio dimasukin dulu. Nah kan, dia masuk kan? Masuk rasio berapa? 0,6. Terus langsung lanjut naik. Ini tadi nih, sama nih. Ya energi nih grupnya Bakri nih, gorengan tingkat tinggi kan. Orang siapa yang nggak tahu coba gorengan Bakri kan. Nih. Sini kan, ini XAB kan. Kita coba tarik lagi. Dari sini nih. Ini karena ini terendah nih. Sini ke sini kan. Dia nggak jauh-jauh dari rasio ini. Yang penting dia nggak ngejebol 0,6, nggak sampai masuk 0,7. Kita bisa buy gitu. Ini satu lagi ada nih. Ini kan. Udah, rasio berapa? 0,5 terus naik lagi. Bisa. Fibo itu bisa. Nah, kita coba identifikasi yang ini lanjutan. Kita kan udah berasumsi dia bakal naik di badan cangkul, kepala cangkul kan. Nah, kita taruh sini. Nah, ketika saya tambahin dulu. Mana ya? Nah, ketika dia udah masuk 0,7, kayak saya bilang kan, 0,7, 0,8, ini sudah menjadi indikasi bahwasanya tren sudah mulai melemah. Makanya dia langsung lanjut turun gitu. Gitu sih Pak. Bisa semua kok. Bisa semua.
Ya, baik. Jadi terjawab ya, bisa semua. Sekarang tinggal kita praktek aja nanti nih malam ya, dianalisa sebelum besok kita masuk. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Jadi kita masih punya PR lah ya, lanjutan nanti step by step. Kalau ini udah paham, teorinya udah paham, prakteknya juga sudah bisa dipraktekin. Nah, nanti kan pasti ketemu kendala-kendala tuh ya. Nah, kendala-kendala atau masih bingung, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, supaya nanti bisa step by step ilmunya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Nah, mungkin ini apa ya? Saya mau menyampaikan ini aja Pak untuk teman-teman. Dilatihnya itu cari swing high, swing low, sama ditentukan mana yang kepala cangkul, mana yang badan cangkul. Ketika itu udah ketemu, insya Allah nanti narik fibonya bisa lebih lancar, terus bisa lebih yakin, oh harga akan lebih baik di sini. Insya Allah seperti itu. Itu sih yang paling penting tuh, swing high, swing low, sama pattern XAB-nya tuh yang mana, XAE badan cangkul yang mana, kepala cangkul yang mana, itu penting. Ya, baik. Jadi kalau tes WPE ini lulus uji 1 ini sertifikasi untuk wakil pemegang efek ini ya, sertifikasi. Baik, kalau tidak ada lagi dari teman-teman yang masih ada. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Langsung aja bisa disampaikan. Nah, bisa, Mbak. Ya. Mau nanya, Mas, tadi yang Teens Divergence yang mana ya? Boleh ditunjukin? Oke, boleh Mbak. Nah, nanti target terdekatnya Teens. TP buat take profit. Boleh. Bentar. Mungkin bisa di ini dulu Pak Ardiansa, kalau emang ini. Oke. Teens, untuk Teens ya. Teens. Kelihatan ya layar. Ya, nah, yang dimasuk divergence itu, Mbak. Yang dimasuk divergence itu harganya dia turun seperti ini. Tapi dari stokastik dia naik. Ini kan di sini. Naik kayak gini nih, ya kan? Nah, yang seperti ini mengindikasikan bahwasanya penurunan ini itu tidak didukung oleh sebagian besar pelaku market. Dibacanya dari mana? Dari sini, dari stokastik. Dia stokastiknya untuk low-nya itu lebih rendah. Artinya di sini tuh udah mulai rendah. Sedangkan di sini dia di chart harganya kok lebih rendah. Nah, untuk target harga kita bisa menggunakan eksternal ya, external adjustment. Kalau ini tarik dari sini tarik ke sini. Nah, maka kita bisa menggunakan. Berarti pakainya harus 533 ya? Kalau 1433 nggak kelihatan ya? Benar, makanya kayak saya bilang, kalau 1433 itu nggak begitu sensitif dia. Ya. Sebenarnya kelihatan, cuma yang lebih sensitif itu 533 gitu. Kalau untuk 1433 dia lebih besar lagi time frame-nya. Kalau itu mau main swing yang mingguan bisa juga, ataupun bulanan mungkin gitu. Kalau untuk yang 1433, tapi kalau untuk yang sekiranya 1 minggu, 2 minggu itu cukup menggunakan 533. Nah, untuk target price Mbak, ini sebenarnya kan kayak tadi yang saya bilang, dia bisa menggunakan eksternal ya. Dari sini ke sini kan. Dari sini, ini kan X, A, kita bahkan berasumsi dia membentuk Y. Maka nih, pertama di sini. Ini 1,272 di 2100. Sama satu lagi di sini. 1618 di 2400, dan di sini persis di puncak
harga TINS kemarin. Nah, makanya Fibonacci itu kalau misalnya tariknya benar, biasanya untuk eksternalnya dia berhentinya di rasio-rasio penting yang sering terjadi resisten harga gitu. Seperti itu. Kalau udah seperti ini sebenarnya ini udah kuat. Kenapa kuat? Karena di sini ada resisten dari Fibo, resisten 1,618 sama resisten dari chart, bentuk chart. Di sini kan resistance. Nah, ini bisa dijadikan price. Tapi untuk terdekat itu ada di 1,272 di 2195. Gitu. Cuma yang perlu diperhatiin nanti kenaikannya dia bisa ngejebol ini Kak, 1. Kalau dia bisa ngejebol 1, ada kemungkinan dia akan ke sini gitu. Jangan sampai dia hanya naik sampai 0,6 nih. Ternyata lanjut turun. Dia hanya sampai 0,6, terus 0,6 kan 1840 nih. Nah, dia lanjut turun. Itu berarti dia hanya menciptakan kepala cangkul kan. Ini badan cangkul, nanti ini badan cangkul. Jangan sampai dia nggak bisa menembus ini. Kenapa? Kalau dia nggak bisa nembus ini, berarti ini artinya kita bisa berasumsi dia hanya menciptakan kepala cangkul, terus dia lanjut kayak gini. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang nggak mungkin di market gitu. Makanya screen-nya mati nih. Nah, sebenarnya. Mati, Pak. Ya, tadi sempat ada gangguan tadi. Ya. Oke. Nah, kayak tadi saya bilang, kalau TIN sudah naik gini, kita kan udah tarik di ini nih. Nah, pertama dia harus ngejebol ini, 786, 886 sampai ngejebol 1 nih. Supaya dia bisa kayak gini nanti bentuknya. Seperti ini. Gini lagi. Ini. Tapi kalau misalkan ternyata dia sampai dari sini nih ke sini. Sini deh misalkan. Terus dia malah ngejebol low ini lagi nih. Ini low ini dijebol. Ini artinya memang dia hanya menciptakan kepala cangkul aja. Tapi insya Allah melihat ini sepertinya dia akan kembali naik gitu untuk melanjutkan kenaikan. Insya Allah ya. Makanya dipantau aja yang punya barang gitu. Udah seperti itu sih, Mbak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya. Terakhir ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya Mas Wismu udah pegang-pegang kepala. Izin. Cukup pusing. Izin, Pak. Saya bertanya, Pak Aryansyah. Ya, silakan. Ya. Untuk kasus seperti ini Fibonacci itu diterapkan di dalam kasus saham yang downtrend atau uptrend seperti itu, apakah bisa, Pak ya? Bisa, sangat-sangat bisa, Pak. Kita untuk mencari koreksi, untuk mencari target penurunan, target penaikan, itu bisa banget. Makanya kan tadi saya ajak dulu Ya, untuk sebentar, Pak. Maksudnya dalam artian kalau melihat saham yang downtrend, seperti downtrend sangat itu, apakah memang ada nanti, maksudnya kan yang nanti takutnya tidur itu loh, seperti itu. Oh, kalau untuk yang takutnya tidur itu kita nggak tahu ya. Kalau turun terus sampai gocap itu nggak tahu sih maksudnya. Kalau itu kan emang udah pelaku ini market maker ya. Tapi kalau Fibonacci hanya bisa mengidentifikasi tren, Pak. Trennya ini masih kuat tapi masih melemah, apa sudah mulai melemah atau gimana gitu. Jadi kalau turun turun sampai dia tidur, akhirnya tidur ya Fibonacci nggak bisa mengidentifikasi itu gitu. Terus intinya kalau sudah melemah udah waspada aja ya Pak ya. Benar, tapi bukan berarti dia udah mulai melemah nih. Ya udah dilupain, enggak juga. Karena kayak LPPF itu kalau menurut saya dia akan mulai masuk ke dalam bullish uptrend-nya lagi, insya Allah ya. Kalau identifikasi saya, analisa saya, LPPF itu dari 20.000 kan dulu 2015. Dia turun terus tuh sampai ke 800. Nah, sekarang udah naik lagi ke 1.300. Nah, kemarin saya udah coba buat analisanya, itu ada kemungkinan LPPF udah mulai melakukan menunjukkan fase uptrend-nya gitu.
Tapi bukan berarti kalau downtrend ya harus kita tinggalkan sih, enggak. Karena saham itu kan ada naik turunnya ya. Apalagi saham komoditas. Ketika komoditasnya turun kayak BTBA, Adro, itu kan dia seperti itu. Naik turun aja karena hanya mengikuti harga komoditasnya. Bukan berarti saham yang downtrend itu kita lupakan, itu enggak. Gitu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ini sebentar Pak, saya lanjutkan. Terus kemudian izin Mbak Hasbi itu mengenai saham yang yang uptrend terus seperti katanya tadi kan kalau sudah menembus titik paling atas dari rasio Fibonacci angkanya berapa tadi, itu pasti akan ke bawah, pasti akan koreksi dulu. Betul. Apakah memang seperti itu? Apa bagaimana Pak? Selalu Pak. Apakah ada maksudnya saham yang terus ke atas? Jadi saham tuh bentuknya seperti ini ya, makanya saya ini lagi. Makanya identifikasi tren itu paling penting untuk penarikan Fibonacci. Saham apapun itu selalu nggak ada yang naik terus naik. Dia selalu meskipun dia naik, dia bentuknya kepala cangkul dan badan cangkul. Kita coba ya, BRIS deh, misalkan BRIS itu strong uptrend itu. Nih, BRIS nih. Ini tuh sebenarnya salah satu, kalau misalkan kita lihat waktu dari awal deh ya, dari paling kecil. Ini kepala cangkul. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Sama, ini juga nih. Jadi nggak ada saham yang terus naik tanpa ada penurunan, itu nggak ada, itu mustahil banget. Insya Allah nggak ada ya, karena selalu ada koreksi. Seperti ini selalu. Apapun sahamnya coba lagi diidentifikasi, coba lagi dilihat, dia selalu seperti itu. Nah ini kecil nih, kecil. Nah, tapi selalu seperti itu. Ini dari sini ya. Ini juga sama. Ini badan cangkul, kepala cangkul. Ini juga, ini badan, ini kepala. Penurunan pun sama. Contohnya, nih. Ini ada gambar saya. Nah, penurunan. Nggak ada penurunan yang terus-terus turun. Pasti dia juga ada naiknya gitu. Selalu ada naiknya. Ini kan turun kan? Ini pala cangkul, ini badan nih. Ini palanya. Ini badannya. Ini kepala, ini badan. Memang selalu seperti itu, Pak. Semua bentuk chart. Mau itu IHSG, mau itu Bitcoin, apapun itu, bahkan komoditas pun coba analisa lagi, bentuknya seperti ini. Badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Semua. Coba dicek lagi, ulang lagi. Nah, kira-kira apakah omongan sesuai apa enggak gitu. Insya Allah semua seperti ini. Silakan dicek lagi kalau mau ininya. Ya, jadi Mas Ismo, jadi kalau setiap kenaikan itu Mas Ismo selain untuk mengumpulkan kekuatan koreksi itu, mengumpulkan kekuatan ya. Ingat di konven itu kan ada pakai margin trading Mas Ismo. Itu biasanya mereka akan kena force sell 4 hari itu. Jadi ketika sudah habis masa marginnya, itu mereka harus force sell, mau nggak mau itu, baik mau naik, kondisi naik atau turun. Nah, ketika kondisi naik dan mereka force sell, pasti biasanya harga turun dulu gitu, karena biasanya mereka ngelepas itu. Nah, setelah turun, mereka udah dapat profit, lanjut lagi pakai margin kan gitu. Jadi biasanya memang akan membentuk tangga gitu, biar naiknya jangan ngos-ngosan lah kan gitu ya. Jadi memang begitulah pasar sebenarnya, di pasar apapun. Teori lain itu juga ada yang menyebutkan ketika dia koreksi sebenarnya itu dia menjemput demand baru, menjemput permintaan baru untuk menaikkan harga semakin tinggi gitu. Jadi bukan berarti saham yang naik nih lagi naik tiba-tiba turun itu kita harus hindarkan. Enggak, justru kita pantau sampai mana dia titik koreksinya. Karena ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan yang bisa lebih tinggi lagi, semacam BRIS kemarin tuh kan sempat air beberapa hari, terus akhirnya malah naik ke 3.000 gitu. Berarti bukan berarti saham yang ARB itu kita tinggalkan, apalagi fundamentalnya bagus. Justru pantau yang kayak gitu.
istilahnya jemput penumpang ya Mas Isbi ya. Benar banget Pak, benar banget. Bayangin kalau misalnya BRIS naik terus nggak ada koreksi, kita juga ketakutan. Jangan-jangan ketika kita beli udah di pucuk kan gitu kan. Iya benar. Ya kalau pas koreksi, ini kesempatan kita masuk justru. Ya koreksinya di mana, kapan waktu entry buy ya. Nah kan salah satunya indikator Fibonacci. Gitu. Baik, ada lagi Mas Ismu masih penasaran? Atau yang lain? Ya, insya Allah cukup Pak. Ya cukup dulu. Jadi ya. intinya pokoknya kalau tidak bakal menembus apa namanya rasio dari itu Pak ya. Pasti akan kalau menembus rasio angka itu kan tetap kan ya nilainya Pak. Nanti rasionya saya kirimin di WA insya Allah. Rasio mana yang terjadi, rasio apa yang untuk koreksi, rasio pelemahan tren sama rasio target, ntar insya Allah saya kirim. Itu nilai apa angkanya itu kan maksudnya pasti Pak ya, maksudnya dalam rentang itu aja, tidak ada nilai. Biasanya kan kalau teknikal itu kan probabilitas, jadi kayak sekitar 170 dari 100 kasus biasanya terjadi di rasio itu gitu. Berarti bukan berarti kalau dia udah sampai 0,6 harus balik, enggak gitu. Karena ikan kalau teknikal kan bicara probabilitas kan. Jadi kalau emang biasanya udah masuk 6, rasio 0,6, 0,3, 0,5, terus ada stokastiknya oversold, ada golden cross, ada candlestick pattern. Nah, itu bisa jadi alasan kita untuk masuk gitu. Jadi untuk dari rasio-rasio itu rasio-rasio terbanyak, Pak. Jadi itu rasio itu ditentukan karena banyak harga yang berhenti di situ gitu. Bukan semua, tapi banyak gitu. Baik, Pak Hardi, kalau cukup. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kayaknya kita cukupan dulu ya. Nanti biar nggak terlalu mumet nih, nanti Mas Isbi akan tadi ingin mengirimkan materi-materi tambahan di grup. Nah, saya menginginkan supaya teman-teman tuh udah bisa analisa gitu ya di rumah. Jadi jangan hanya mengandalkan berita, terus jangan mengandalkan apa namanya feeling gitu ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke analis dan insya Allah nih ilmunya mahal gitu. Kalau ini saya bilang tadi ini masuk ke WPE sertifikasi dasar nih sebenarnya gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sekian ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah Mas Ismu, kita berikan aplaus dan insya Allah akan diganjar pahala lah yang bisa memberikan ganti yang lebih baik sama Mas Isbi ya. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf. Mungkin namanya biar saling mengenal, ditampilkan wajahnya, kita sesi foto gitu. Kita adakan sesi foto dulu. Pak Ismu aja nggak pakai nama biasa nih. Ya, silakan ya, kita sesi foto bersama dulu ya. Sesi foto bersama dulu. Ya, silakan ditampilkan. Nanti kayaknya harus ada kopdar ini, tetap harus ada kopdar nih. Biar nanti lebih marem gitu ya. Nanti kalau kopdar tapi pasti ada biaya biasanya untuk makan siang atau untuk sewa tempat. Nah, saya rasa nggak terlalu mahal lah ya untuk kopdar, tapi kita lebih lihat kebersamaannya. Saya foto yang udah siap nih, udah siap semua. Baik, nggak apa-apa yang ada aja dulu ya. Saya foto 1, 2, 3. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya syukuri sekali lagi kepada Mas Isbi atas sharingnya. Insya Allah nanti lebih baik, lancar, barokah rezekinya. Kepada semua saya juga mensyukuri atas kedatangannya. Ya, jangan sampai nanti bosan ya, kita ikuti terus acara-acara yang ada di KIB Syariah Premium Class ini. Dari saya cukup sekian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Amin.